Atas dasar inilah Michael Lavan dengan tegas mengatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah produk orientalis. Dan kaum orientalis memiliki peran yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada episode kali ini kita mengajukan sebuah pertanyaan. Benarkah Islam Nusantara adalah produk orientalisme? Pandangan bahwa Islam Nusantara adalah produk orientalisme, atau setidaknya orientalisme memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk apa yang kita kenal sebagai Islam Nusantara, itu diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Princeton University Amerika Serikat bernama Michael Lavan. Dan inilah bukunya, The Makings of Indonesian Islam, Orientalism and the Narration of a Sufi Past. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sejarah Islam di Nusantara. Dan sekali lagi, salah satu teori besar yang diusung dalam buku ini adalah bahwa ada peran orientalisme di dalam membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Mari kita expose satu persatu beberapa poin penting yang ada di dalam buku ini. Tentunya tidak bisa semuanya bisa kita bahas. Beberapa poin penting terutama yang ada di dalam pengantar buku ini. Ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Dan 5 poin ini menurut saya merupakan landasan teoritis yang paling utama yang mengalir dalam keseluruhan isi buku ini. Yang pertama, di halaman 11, dia mengatakan tentang seorang orientalis dari Amerika Serikat yang mendalami Islam Nusantara, seorang sosiologis yang sangat terkenal, namanya Clifford Geertz. Menurut catatan Michael Lavan, Clifford Geertz merupakan salah satu orientalisme yang perannya sangat besar di dalam bagaimana Islam di Nusantara itu dipersepsikan. Artinya dia punya peran yang sangat penting dalam membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Dari sini sudah mulai kelihatan bahwa orientasi pemikiran seorang Michael Lavan itu tidak jauh-jauh dari pandangan atau orientasi para orientalis pada umumnya. Kemudian poin yang kedua, dia mengatakan begini, bahwa Islam Nusantara itu adalah produk dari keterlibatan atau interaksi yang sangat kompleks dan panjang yang melibatkan Muslim di Asia Tenggara, interaksi mereka dengan pengikut agama-agama lain di wilayah ini, wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, baik sebelum maupun sesudah dan selama kedatangan penjajahan Belanda di Nusantara. Kemudian dia mengatakan dengan menekankan akan peran penting para penjajah, terutama seorang orientalis bernama Snoek Hurgronje. Dia mengatakan bahwa tidak bisa dilupakan betapa pentingnya peran seorang Snoek Hurgronje
di dalam membentuk lagi-lagi apa yang sekarang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Lalu ada kalimat yang menurut saya cukup menggelitik, betapa Snug Hurgronya ini itu bekerja untuk kebaikan dan kepentingan orang Islam. Satu tesa, satu temuan, satu pandangan yang tentunya sangat kontroversial, mengingat bahwa pada saat yang sama Michael Lavan mengatakan bahwa Snug Hurgronya ini bekerja untuk penjajah. Jadi ada kontradiksi yang sangat nyata di sini, bagaimana seorang orientalis yang bekerja untuk penjajah bisa bekerja untuk kebaikan dan kemaslahatan orang Islam. Padahal yang kita tahu, penjajahan di Nusantara ini oleh Belanda itu merugikan umat Islam. Mereka menindas bangsa Indonesia dan mereka tidak pernah membawa kebaikan di negeri ini. Poin yang ketiga, Michael Lavan mencoba memanfaatkan teori yang dimanfaatkan atau yang diperkenalkan oleh Frederick Cooper. Frederick Cooper mengusung sebuah teori bahwa penjajahan itu membantu bangsa yang dijajah untuk memahami lebih baik agama mereka. Jadi dalam teori mengenai penjajahan, kolonialisme, banyak orang yang mengatakan bahwa kolonialisme ini adalah pintu masuk menuju modernitas. Jadi bangsa-bangsa yang dijajah, dan ini adalah pandangan atau pendekatan bernuansa kolonial, ya, pendekatan yang bernuansa kolonial, colonial approach. Menurut colonial approach ini, penjajahan di negara-negara yang terjajah itu sesungguhnya adalah awal yang baik bagi negara-negara itu untuk masuk ke fase modernitas. Dengan asumsi ini, kolonialisme itu sesungguhnya membawa kemajuan pada aspek pengetahuan, pendidikan, peradaban, dan kebudayaan. Ini teori yang berkembang sangat luas di kalangan para penganut pendekatan kolonial, colonial approach. Frederick Cooper ingin melangkah lebih jauh. Dia ingin mengatakan bahwa penjajahan itu, kolonialisme itu tidak hanya pintu masuk menuju kepada kemajuan bagi bangsa yang dijajah, kolonialisme juga membantu bangsa yang terjajah memahami agama mereka secara lebih baik. Kenapa demikian? Karena menurut Frederick Cooper dan diamini oleh Michael Lavan, pengarang buku ini, penjajahan itu membawa pencerahan. Penjajahan itu membawa ilmu pengetahuan, pendekatan yang rasional, memperkenalkan budaya baru. Dan dengan cara-cara inilah, atau melalui melalui medium-medium seperti inilah, bangsa yang terjajah itu dapat memahami agama mereka dengan lebih baik. Dalam konteks ini, Michael Lavan ingin mengatakan bahwa, dan betul-betul dikatakan di sini, bahwa sampai abad ke-16 di Nusantara, konsep tentang Islam itu masih, istilahnya di sini, hazy, pucat, masih belum jelas. Sampai abad 16, kita, bangsa Indonesia, umat Islam di Nusantara, belum mampu memahami apa sih itu Islam. Dan itu terjadi karena
tidak adanya pendekatan ilmiah, pendekatan saintifik yang digunakan oleh para ulama untuk memahami Islam. Barulah ketika bangsa penjajah itu datang, mereka membawa pengetahuan-pengetahuan baru, dan secara lebih khusus disebutkan di sini pendekatan yang diusung oleh agama Protestan. Barulah ketika umat Islam Indonesia berinteraksi dengan agama Protestan, barulah setelah itu umat Islam dapat membangun sebuah konsep yang jelas tentang apa itu Islam, terutama dalam konteks Nusantara. Dan disinilah kelihatannya Michael Lavan ini sangat terpengaruh oleh seorang sosiolog asal Jerman bernama Max Weber. Dalam pandangan Max Weber, semua agama itu primitif kecuali agama Protestan. Agama Protestan memiliki apa yang ia sebut sebagai the Protestant ethic, etika Protestan. Dan etika Protestan ini seperti berpikir secara rasional, bekerja dengan baik. Etika-etika semacam inilah yang dibawa oleh Protestan ke Nusantara dan membantu umat Islam di Nusantara untuk memahami agama Islam secara rasional. Sebelum itu, sekali lagi sampai abad ke-16, Islam Nusantara itu masih primitif, masih hazy, masih pucat, bentuknya masih belum jelas. Baru setelah kedatangan bangsa penjajah, terutama kedatangan para pesohor, pemuka agama Protestan, barulah Islam itu menemukan bentuknya. Atas dasar inilah Michael Lavan dengan tegas mengatakan bahwa Islam Nusantara itu adalah produk orientalis. Dan kaum orientalis memiliki peran yang paling besar. Memang para pedagang dari Yaman, dari Cina, dari India, mereka semuanya memiliki peran dalam membentuk Islam Nusantara. Dan terutama bangsa India, dalam teori Snugghurgronya, bangsa India, terutama orang-orang Hindu dari India, merekalah yang paling berperan dalam membentuk Islam Nusantara. Sehingga Islam Nusantara itu separuh Hindu dalam bahasa Snugghurgronya, separuh Kejawen. Separuh Hindu, separuh Kejawen. Ini teorinya Snugghurgronya yang kemudian diambil sedikit oleh Michael Lavan, lalu dirubah bahwa yang paling dominan dalam membentuk Islam Nusantara bukan Hinduisme, bukan agama Hindu, tapi ajaran-ajaran kaum orientalis, terutama Snugghurgronya sendiri. Poin keempat adalah dia mengatakan, Michael Lavan ini mengatakan bahwa Islam di Nusantara itu dibentuk. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. I want to turn now to examine how Islam was interpreted and fashioned by the region's diverse actors, Dutch Christian included. Dalam buku ini saya ingin berargumentasi bahwa Islam Nusantara itu diinterpretasikan dan dibentuk sedemikian rupa oleh aktor-aktor, pelaku-pelaku yang ada di Nusantara selama ini. Termasuk di dalamnya adalah kaum Kristen Belanda. Ini masih terkait dengan yang barusan saya sampaikan, yaitu tentang peran agama Protestan dalam merasionalisasikan Islam Nusantara. Masih terkait dengan itu. Hanya saja dalam poin yang keempat ini disampaikan bahwa di dalam membentuk atau Islam Nusantara dibentuk oleh beberapa pelaku. Yang paling utama adalah bangsa kolonial, di dalamnya adalah
orang-orang Kristen, terutama Protestan. Dan pelaku lain yang membentuk Islam Nusantara adalah tasawuf. Cuma yang sungguh sangat kontroversial di sini dan bisa jadi luput dari perhatian kita ketika kita tidak membacanya dengan seksama adalah apa sih sesungguhnya tasawuf menurut Michael Lavan. Saya menemukan satu kalimat di sini yang menggelitik perasaan saya. Dia mengatakan bahwa Sufism is the form of Islam. Tasawuf adalah sejenis Islam. Tasawuf adalah sejenis Islam. Redaksi bahasa Inggrisnya, Sufism is the form of Islam. Tasawuf adalah sejenis Islam. Jadi dia agama tasawuf ini yang menyerupai Islam. Tasawuf bukan bagian daripada Islam. Tasawuf itu ya agama tersendiri. Jadi disinilah yang ingin diusahakan oleh Michael Lavan dalam buku ini, bahwa ia ingin menggiring sebuah pandangan yang melihat tasawuf ini terpisah dari Islam, bukan bagian daripada Islam. Dia ingin membentuk sebuah opini bahwa tasawuf itu adalah agama tersendiri. Dan tasawuf inilah yang berperan sangat penting di samping agama Hindu dan kekuatan kolonial. Tasawuf ini juga termasuk pemain, pelaku yang ikut membentuk Islam Nusantara. Karena itu, sebagai konklusi dari apa yang saya sampaikan di sini, dan ini sedikit mengulangi bahwa Islam Nusantara yang secara secara umum ya kita kenal sebagai Islam yang secara fikih itu menganut aliran Syafi'i, secara kalam menganut mazhab Asy'ari, secara tasawuf mengikut mazhab Imam Ghazali. Itu adalah pandangan yang umum yang kita ketahui tentang Islam Nusantara. Michael Lavan ingin mengajukan sebuah teori yang sangat kontroversial, yaitu bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang dibentuk oleh agama Hindu, oleh kaum kolonial, terutama orientalis Snugghurgronya, dan yang ketiga oleh tasawuf. Hanya saja tasawuf yang dia maksudkan di sini adalah tasawuf yang merupakan agama yang menyerupai Islam. Tasawuf bukan bagian daripada Islam. Tasawuf merupakan agama sejenis Islam. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam membaca karya-karya siapapun itu, termasuk karya-karya orang Islam sendiri, kita harus kritis. Apalagi buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan saya belum membacanya. Saya tidak tahu apakah terjemahannya itu sesuai dengan spirit yang ditulis dan diusung oleh buku ini. Saya tidak tahu. Cuma mari kita mencoba untuk membaca buku-buku apapun itu secara lebih kritis, agar kita bisa mengetahui hakikat dan alur dari buku-buku yang kita baca itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.